Salam sukses. Rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto dihadiri oleh seluruh menteri-menteri dan kepala badan yang baru dilantiknya. Pada saat pidato, pengarahan dalam pidato itu di depan para menteri, para pembantu kabinet dan para badan yang baru dilantik, Prabowo mengatakan bahwa Kabinet Merah Putih yang dibentuk adalah sebuah simbol dari kebersamaan dan kebangsaan. Dalam rapat ini ada yang menarik buat saya, yaitu soal keseriusan dan ketegasan Presiden Prabowo di hadapan para peserta Kabinet Merah Putih. Lalu seperti apa situasi ketegangan rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih ini? Inilah videonya. Saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, pada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita,
Hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan diantaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama. Untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat, karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta, tetapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik. Dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun, dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air.